Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Afan dengan NIM 21 06 085 00015. Saya dari jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menjelaskan materi terkait konsep mentalitas untuk memenuhi tugas filsafat kebudayaan dengan dosen pengampu Ibu Siti Junaida, SAG, SPD, MA. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Eh, Nah, untuk memahami konsep mentalitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari mentalitas. Jadi, secara umum, mentalitas adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran, sehingga mentalitas dapat dikatakan sebagai cara berpikir tentang suatu hal. Kemudian mentalitas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna mentalitas adalah aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan. Mental diartikan sebagai suatu kejiwaan dan pola pikir atau mindset seseorang atau sekelompok orang. Nah, di sini saya mencoba mengambil contoh terkait mentalitas peserta didik. Oleh karena itu, mentalitas yang dimaksud dalam hal ini adalah mentalitas dalam hal ini adalah mentalitas sikap atau keberanian seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku dengan penuh keseriusan dalam melakukan berbagai hal, penuh dengan optimis dan penuh dengan kepercayaan yang sangat tinggi dalam mencapai suatu cita-cita yang sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Nah, dalam hal ini, mentalitas merupakan kunci utama dalam setiap mencapai keberhasilan, khususnya dalam mencapai keberhasilan proses belajar siswa. Nah, dalam proses keberhasilan belajar siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Agar supaya lingkungan sekitar lebih kreatif, lebih aktif dan menyenangkan, maka diperlukan mentalitas siswa yang positif. Nah, ada beberapa subjek atau objek belajar di kelas, tentunya tidak hanya ditanamkan pengetahuan atau kecerdasan intelektual. Akan tetapi, yang lebih diutamakan dalam aplikasi kesehariannya yaitu penanaman nilai keimanan dan nilai moral yang kuat yang seharusnya ditanamkan pada saat usia dini sesuai dengan sesuai dengan amanah dalam teks Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mempercayai dengan penuh keyakinan tentang adanya Tuhan. Nah, sebagai pencipta alam, semesta dan dengan beserta isinya. Nah, hal ini sudah jelas. Hal ini sangat sudah jelas bahwa antara ilmu dan keimanan itu saling melengkapi, saling selaras dan serasi dan saling memenuhi satu sama lain antara keduanya. Namun dalam realitasnya implementasi moral atau yang baik di negeri ini tercinta ini sangat miskin. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada beberapa contoh yang saya temui dalam ranah pendidikan. Nah, salah satunya itu siswa dalam
siswa dalam berperilaku kurang menghargai guru dan orang tuanya. Padahal keduanya sangatlah berarti bagi kelangsungan hidupnya. Kita tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya sarana atau jalan utama yang membentuk SDM atau sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari ekspresi mental peserta didik dalam lembaga pendidikan, khususnya di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya ambil contoh di Nusa Tenggara Barat karena saya berasal dari NTB. Nah, yang pertama itu mentalitas positif. Nah, di mana ada beberapa sikap siswa yang menunjukkan mentalitas positif, seperti siswa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh para pendidik untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, hal ini nampak ketika proses pembelajaran, ketika proses pembelajaran guru mengalokasikan waktu khususnya kepada para siswa untuk bertanya, untuk mengungkapkan pendapat maupun mengajukan keberatan sehubungan dengan materi yang diajarkan. Nah, di sini aspek dialogis dalam proses pembelajaran mengajar sungguh-sungguh sangat diperhatikan. Nah, ada juga aspek lain yang sering diterapkan oleh para guru itu, yaitu seperti diskusi kelompok atau mengadakan kerja kelompok. Kemudian yang menunjukkan mentalitas positif itu kayak ada disiplin waktu. Nah, banyak siswa di sekolah yang sangat terbius dengan disiplin waktu karena karena takut, ada yang takut dari ketika mereka terlambat pergi sekolah malah gerbangnya ditutup dan akan membuat proses pembelajarannya terhambat. Kemudian ada juga kemudian kita memasuki mentalitas negatif. Nah, hal yang menunjukkan mentalitas seperti ini yaitu mentalitas negatif. Contohnya, contoh pertamanya itu pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, ada beberapa 1-2 orang siswa yang berani merokok di dalam kelas, dan mereka juga asik untuk main HP dalam kelas, padahal dalam proses pembelajaran tidak disarankan dan tidak diizinkan untuk merokok dalam kelas. Kemudian ada juga rendahnya kesadaran peserta didik akan pentingnya pendidikan formal. Nah, kebanyakan mereka yang melakukan jenjang pendidikan itu karena ada paksaan dari orang lain atau ada dorongan dari orang tua tanpa ada kemauan dari dirinya sendiri. Maksudnya itu tidak ada kemauan dari dalam diri untuk melanjutkan pendidikannya, untuk belajar dalam hal baik. Itu maksudnya. Kemudian dari akibat dari mentalitas negatif ini, penyebab dari mentalitas negatif ini yaitu kayak realitas ini tumbuh subur di kalangan siswa-siswi ini yang umumnya tidak disiplin ketika teman-temannya fokus belajar, teman-temannya fokus menyimak materi apa yang diajarkan oleh gurunya. Mereka malah sebaliknya, mereka malah main sendiri, malah ngobrol atau gosip dengan teman-teman lainnya. Mereka malah main HP dan lain sebagainya, dan mereka malah bolos dan lain sebagainya. Itu yang membuat gangguan mentalitas para peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.